Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan mewawancarai 5 narasumber yang bertemakan Perkembangan teknologi dan dampak teknologi. simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, kami dari kelompok 8 sosiologi. Di sini kami akan mewawancarai Bapak terkait dampak keberadaan sekolah di tengah lingkungan masyarakat. Nah, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana menurut Bapak keberadaan sekolah di lingkungan kita memberikan dampak positif apa saja bagi masyarakat? Mungkin ada beberapa dampak positif ya. Yang pertama itu kita menjadi contoh kepada masyarakat. Contoh yang pertama yaitu kita kan di sini kalau makan itu kan jangan sambil berdiri. Oh, iya. Nah itu tuh otomatis akan kelihatan kepada masyarakat dan masyarakat juga bisa mengambil hal tersebut. Jadi masyarakat juga tidak boleh makan sambil berdiri. Dan yang kedua, kalau dilihat dari anak-anak sih belajarnya dengan giat. Nanti masyarakat juga terpengaruh gitu. Jadi anak-anak juga bisa nih belajar dengan giat. Masa kita juga yang udah tua nggak bisa gitu. Jadi semangat belajarnya tinggi kalau anak-anak gitu. Dan yang saya lihat sekarang itu anak-anak kan jarang sekali ya buang sampah sembarangan. Jadi itu juga merupakan contoh yang baik buat dilakuin di masyarakat. Jadi agar masyarakat juga tidak buang sampah sembarangan gitu. Ya, makasih Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, selain dampak positif, apakah ada juga dampak negatif yang timbul akibat keberadaan sekolah di lingkungan kita? Jika ada, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Kalau menurut saya sih ada sekolah di lingkungan masyarakat itu tidak ada dampak negatifnya ya. Ya paling kalau bisa dibilang dampak negatif sih warga masyarakat terkena kebisingan ya, agak-agak berisik gitu. Tapi itu menurut saya bukan dampak negatif dikarenakan ya kebisingan itu bukan kebisingan hal-hal macam-macam atau hal apa, tapi kebisingan karena belajar gitu. Jadi menurut saya tidak ada dampak negatif bagi masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam upaya meningkatkan kontribusi di sekolah bagi masyarakat, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama? Kalau menurut saya sih bagaimana yang dilakukan, kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar masyarakat juga ya bisa kita sebagai contoh gitu. Jadi kita memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat dan hal tersebut masyarakat juga akan memandang positif kepada sekolah gitu. Kemudian pertanyaan yang keempat, tindakan apa yang akan dilakukan Bapak jika salah satu anggota keluarga, khususnya saudara gitu ya atau adik, mengalami hal tersebut? Jadi bagaimana kalau saya ada di lingkungan sekolah gitu? Ya kalau menurut saya sih tidak masalah ya, itu lebih bagus juga dikarenakan nanti kalau saya punya anak, saya juga bisa disekolahkan di sekolah terdekat. Jadi yang pertama ya ongkosnya ya, nggak ada ongkos, jadi ongkos hemat gitu, dan uang jajan pun bisa bilang hemat, soalnya kan nanti kalau anak-anak rumahnya dekat ke sekolah, nanti anak-anak bisa pulang buat makan dulu, jadi uang jajan terkurang nih gitu. Jadi yang terakhir mungkin ya anak-anak juga secara tidak langsung akan melihat kepada siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi mudah-mudahan sekolah tersebut memberikan hal positif yang akan ditiru oleh anak-anak saya nanti. Jadi saya tidak akan melarang-larang buat anak saya buat deket-deket ke sekolah, enggak gitu. Ya, mungkin sekian pertanyaan dari kami, Bapak. Terima kasih atas jawaban. Maaf telah mengganggu waktunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Miss, maaf mengganggu waktunya. Di sini kami dari kelompok 8 sosiologi ingin mewawancarai Miss. Di sini kami akan mengajukan 4 pertanyaan kepada Miss. Nah, kami akan mewawancarai tentang perkembangan teknologi di masyarakat berkaitan dengan pendidikan. Oke, Miss, langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana menurut Miss perkembangan teknologi seperti smartphone dan internet telah mengubah cara siswa belajar saat ini? Apakah ada dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan? Jadi dipegang aja ya. Betul, sekarang di era globalisasi sekarang tidak dipungkiri ya, perkembangan zaman semakin maju. Begitu juga dengan perkembangan gadget berikut internet sebagai koneksinya ya untuk jaringan di masa saat ini. Tentu saja kepada proses pembelajaran itu sangat berpengaruh ya dengan adanya smartphone gitu ya sebagai gadget yang dimiliki oleh siswa ya. Hampir semuanya siswa pasti memiliki smartphone gitu. Itu sangat berpengaruh, diantaranya bisa membantu siswa untuk mencari referensi pembelajaran dengan lebih luas lagi, tidak hanya dalam bentuk fisik seperti buku gitu ya, tapi bisa lebih luas mencari sumber-sumber lain yang ada di internet, baik dari media YouTube, Google ataupun lain sebagainya. Tapi tidak dipungkiri juga pasti bagaimanapun ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga gitu. Di antaranya mungkin salah satunya bisa membuat siswa itu ketergantungan ya kepada teknologi dan tidak mau berusaha sendiri gitu, karena merasa bahwa akan ada selalu internet dan Google yang membantu gitu. Padahal penting juga untuk siswa tetap mandiri mengerjakan tugasnya sendiri gitu. Jadi internet itu hanya sebagai bantuan saja lah gitu, jangan sebagai utama yang menggantungkan tugas kepada internet gitu. Ada lagi? Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI semakin sering digunakan dalam dunia pendidikan. Apa saja potensi AI dalam membantu siswa belajar lebih efektif? Apakah ada kekhawatiran mengenai ketergantungan siswa pada AI? Ya, untuk AI ini kan kecerdasan buatan ya yang muncul baru-baru ini saja gitu. Untuk pelajar memang membantu lebih lagi gitu ya, dengan AI bisa menanyakan apapun kepada AI yang akan diberi jawabannya sejelas mungkin oleh AI. Bahkan bisa meminta AI membuat materi PowerPoint pun bisa dari di internet saja gitu. Itu sangat lebih memudahkan lagi bagi siswa. Tapi ya itu kekhawatirannya adalah siswa menjadi ketergantungan untuk menggantungkan kepada teknologi, terutama AI gitu, tidak berusaha sendiri gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di era digital ini muncul berbagai aplikasi pembelajaran online. Seberapa penting peran sekolah dalam memastikan kualitas pembelajaran online yang setara dengan pembelajaran tatap muka? Untuk saat ini memang pembelajaran online itu bisa melalui banyak media ya, ada menggunakan WhatsApp, bahkan ada juga aplikasi-aplikasi khusus yang untuk pembelajaran. Peran sekolah memang penting sekali untuk memastikan kualitas pembelajarannya itu sama, baik online maupun offline atau tatap muka. Itu harus oleh sekolah harus diusahakan. Di sini pun alhamdulillah sama sekolah sedang diusahakan bahwa jika ada pembelajaran online itu bekerja sama dengan suatu perusahaan teknologi yang mengeluarkan aplikasi pembelajaran online, sehingga sekolah pun bisa memastikan bahwa kualitasnya pun sama baik online ataupun offline. Lanjut, kemudian pertanyaan terakhir. Menurut Miss, jika anak zaman sekarang tidak mempunyai gadget seperti salah satunya HP, apakah akan berpengaruh dalam proses pendidikan? Mungkin kalau menurut Miss di zaman saat ini ya akan sangat berpengaruh, karena kenapa tadi jika kita mau mengambil dampak positifnya dari adanya smartphone itu sangat banyak sekali, siswa bisa
mencari referensi yang lebih luas lagi dari smartphone gitu. Jika kalau misalnya tidak memiliki smartphone kan hanya tergantung dengan terbatas ya yang dimiliki buku gitu ataupun koran atau apa, tapi itu sangat terbatas. Tapi dengan smartphone itu bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, pembelajaran bahasa, pembelajaran apapun itu sangat mudah di smartphone. Bahkan bisa kalau pembelajaran bahasa contohnya bisa berlatih dengan orang luar negeri, bisa berkomunikasi langsung gitu. Jadi bagi yang memiliki smartphone itu kesempatan pembelajarannya lebih luas lagi daripada yang tidak memiliki smartphone gitu mungkin ya, karena memang kita juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ya, terima kasih Miss atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Ya, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, maaf, kami dari kelompok 8 sosiologi izin wawancara. Sebelumnya boleh minta perkenalkan dahulu. Ya, nama saya Nurinia. Terus apa lagi perkenalannya? Pekerjaan. Oh, enggak, ibu rumah tangga aja. Jadi di sini kami akan menanyakan 4 pertanyaan kepada Teteh. Ya, tentang dampak keberadaan sekolah di tengah lingkungan masyarakat. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Teteh keberadaan sekolah di lingkungan kita memberikan dampak positif apa saja bagi masyarakat sekitar? Nah, apakah ada contoh konkret yang bisa diberikan? Kalau positifnya mungkin ya buat buat yang jualan UMKM sekitar sekolah gitu kan ya, jadi konsumennya kan dari anak-anak sekolah gitu. Contoh lainnya apalagi ya, yang konkret sih paling itu ya, yang UMKM jadi kebantu sama anak sekolah gitu kan ya. Jadi ada pemasukan lebih gitu kan ya kalau ada anak sekolah. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selain dampak positif, apakah ada juga dampak negatif yang timbul akibat keberadaan sekolah di lingkungan kita? Jika ada, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Kalau negatifnya, kalau negatif banget sih enggak ya, cuman kayak resiko mungkin ya, lebih ke resiko. Kalau resiko dekat ke lingkungan ada sekolah gitu ya, mungkin ada sekolah ngadain apa agak berisik gitu, mungkin kayak gitu aja sih. Kalau negatifnya kayaknya belum pernah nemu. Paling itu aja sih, resiko bisingnya aja kan, yang nggak mungkin ya kalau sekolah agak sunyi gitu kan ya, pasti rame gitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam upaya meningkatkan kontribusi sekolah bagi masyarakat, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama? Kalau kontribusi sesuai yang ada di lingkungan, paling kayak apa ya, ke sekolah kan ada di lingkungan masyarakat gitu ya, mungkin bisa kayak bersih-bersihin daerah lingkungan sekolahnya gitu, biar nggak ada banjir, nggak banyak sampah kayak gitu. Kemudian yang keempat, tindakan apa yang akan Teteh lakukan jika salah satu anggota keluarga Teteh, khususnya mungkin anak Teteh nanti mengalami hal tersebut? Jika Teteh mempunyai anak, terus akan disekolahkan, kemudian akan menimbulkan dampak atau tidak gitu? Oh enggak sih kayaknya, kalau misalkan dimasukin ke sekolah situ gitu, maksudnya gitu. Enggak sih, mungkin lebih bagus ya karena lebih deket juga gitu kan. Jadi kita bisa bisa gampang mantaunya gitu kan ya. Kalau misalkan dampak yang lain sih enggak kayaknya. Enggak ada. Cuman lebih gampang aja kan mantaunya kalau dekat. Gitu. Mungkin itu aja Teh yang dapat kami berikan pertanyaannya. Mohon maaf mengganggu waktunya Teh. Iya. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, kami dari kelompok 8 sosiologi. Di sini kami ada tugas yaitu mewawancarai Teteh. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu.
Perkenalkan, nama saya Dini Krotayuni, saya dari kelas 11 FA. Teteh, di sini kami akan mengajukan 4 pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana menurut Teteh keberadaan sekolah di lingkungan kita memberikan dampak positif apa saja bagi masyarakat sekitar? Apakah ada contoh konkret yang bisa diberikan? Oke, langsung ke contohnya aja mungkin ya. Contohnya seperti kan kita di MA Persis Padalarang tentunya diajarkan adab dan sopan santun, sehingga dampak positif bagi masyarakat tersebut adalah ketika kita mengimplementasikan adab dan sopan santun itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun akan mengikutilah gitu apa yang telah kita lakukan kepada mereka gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, selain dampak positif, apakah ada juga dampak negatif yang timbul akibat keberadaan sekolah di lingkungan kita? Jika ada, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, mungkin kan di MA Persis Padalarang sering melaksanakan kegiatan-kegiatan atau acara yang dimana akan menimbulkan berisik gitu atau bising-bising gitulah misalkan. Nah, yang mana kan nggak semua masyarakat atau warga itu bisa menerima hal tersebut. Maka itu menurut saya termasuk dampak negatif gitu. Cuman nggak begitu negatif banget gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam upaya meningkatkan kontribusi sekolah bagi masyarakat, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara bersama-sama? Mungkin salah satunya aja ya. Salah satunya yaitu pihak sekolah maupun pihak yang lainnya harus memberikan bekal kepada santri dan santriwati MA Persis Padalarang tentang adab dan sopan santun begitu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, tindakan apa yang akan dilakukan? Maksudnya kan Teteh itu sebagai pelajar di MA Persis ini, apakah memberikan dampak gitu kepada Teteh sekolah di sini? Tentunya berdampak banget gitu ya buat aku pribadi, karena setelah aku menginjakkan kaki aku di sini, belajar di sini, begitu banyak ilmu yang bisa aku dapetin, entah itu ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan gitu, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya seperti adab dan lain sebagainya. Apalagi di MA Persis Padalarang ini kita belajar yang dimana di sekolah lain itu jarang gitu, yaitu ilmu falak gitu. Jadi berdampak banget buat aku gitu. Ya, mungkin sekian pertanyaan dari kami Teteh. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 sosiologi. Di sini kami akan sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami dari kelompok 8 sosiologi akan mewawancarai AA gitu. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Sidki Nasir Alumari dari 11 FA. Kami akan mengajukan pertanyaan tentang perkembangan teknologi di masyarakat berkaitan dengan pendidikan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana menurut Asirki perkembangan teknologi digital seperti smartphone dan internet telah mengubah cara siswa belajar saat ini? Apakah ada dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan? Untuk dampak era digital di pendidikan ini ada dampak positif dan negatif pastinya. Yang mungkin yang pertama, dampak positifnya pasti membuat siswa ini mudah itu untuk mengakses seperti referensi-referensi untuk belajar, bisa mencari informasi. Misalkan di buku ketika kita mencari satu hal, tetapi di buku itu tidak ada informasi lanjutan, kita bisa mencari di internet. Adapun dampak negatifnya bisa jadi siswa itu terlalu bergantung ke smartphone, jadi mereka lebih dibanding membaca buku, mereka lebih memilih untuk langsung mencari di seperti di Google. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI semakin sering digunakan dalam dunia pendidikan.
Apa saja potensi AI dalam membantu siswa belajar lebih efektif? Apakah ada kekhawatiran mengenai ketergantungan siswa pada AI? Untuk AI ini sebenarnya bisa membantu siswa itu sangat mudah seperti googling. Tapi bantuan AI ini biasanya lebih pesat gitu dibandingkan dengan Google, karena saya juga pernah mengalami gitu, ketika mencari di Google gak ada hasilnya, tetapi ketika coba untuk mencari di AI itu hasilnya panjang lebar, itu ada semua informasinya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di era digital ini muncul berbagai aplikasi pembelajaran online. Seberapa penting peran sekolah dalam memastikan kualitas pembelajaran online yang setara dengan pembelajaran tatap muka? Tentunya sangat penting untuk sekolah memperhatikan pembelajaran online di zaman sekarang, karena di era yang sekarang itu smartphone semakin mudah gitu, semua informasi semakin mudah dicari. Peran sekolah ini sangat penting karena untuk membatasi hal-hal yang pastinya nanti oleh siswa itu akan di luar batasnya gitu, kayak misalkan ketergantungan banget ke smartphone itu, jadi seperti siswa malas baca buku ataupun mencari ke perpustakaan gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apakah menurut Asirki, jika anak di zaman sekarang tidak mempunyai gadget, salah satunya HP, apakah akan berpengaruh dalam proses pembelajaran? Untuk di era sekarang mungkin menurut pribadi mas sangat berpengaruh, karena semua informasi itu semuanya lewat handphone gitu, entah dari pemberitahuan tugas, entah itu pemberitahuan besok memakai seragam apa, terus masuk jam berapa dan lain-lain gitu. Kadang juga di sekolah pun kita butuh handphone untuk, misalkan ada beberapa pelajaran di sini juga yang menggunakan handphone gitu. Jadi ketika mungkin siswa tidak memiliki smartphone, itu kemungkinan besar keterlambatannya itu siswa itu bakal lebih besar gitu dibandingkan dengan siswa yang memiliki handphone gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih, sekian yang pertanyaan ini. Maaf mengganggu waktunya.